Hari ini kita membahas sebuah tema, yakni persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, persembahan atau memberikan persembahan kepada Tuhan, ini satu praktek yang tidak dapat dipisahkan dari gereja Tuhan. Hampir di dalam setiap kebaktian kita, itu ada acara persembahan. Nah, tradisi persembahan ini sudah dimulai sangat tua pada zaman Perjanjian Lama. Kita bisa melihat bahwa dalam cerita kitab Kejadian yang paling awal, Kain dan Habel sudah datang membawa persembahan mereka kepada Tuhan, di mana persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima. Dan tradisi ini diteruskan pada zaman Israel, pada masa Perjanjian Lama, sampai masa Perjanjian Baru, gereja awal, sampai dengan hari ini. Karena itu tradisi atau praktik memberikan persembahan ini suatu praktik yang sudah sangat-sangat tua, ya sudah ribuan tahun. Karena itulah maka hari ini kita mau belajar tentang memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita beberapa hal penting terkait dengan orang memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa persembahan itu tidak harus dalam bentuk uang. Ya. Nah, bahwa persembahan itu tidak dalam bentuk uang, itu tidak harus dalam bentuk uang, itu perlu ditekankan. Karena ada banyak orang berpikir kalau dia punya uang, baru dia bisa kasih persembahan. Kalau dia tidak punya uang, dia tidak bisa kasih persembahan. Ya. Tapi sebenarnya bukan demikian yang dikatakan oleh kitab suci. Uang hanya merupakan salah satu cara orang memberi persembahan. Kalau kita lihat Roma 12 ayat 1, dia bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya garis bawahi kata mempersembahkan tubuhmu. Nah, saudara-saudara, mempersembahkan tubuh ini sebenarnya adalah sebuah cara beribadah yang diambil Paulus di dalam persembahan atau perjanjian lama. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama itu mempersembahkan tubuh itu sering dilakukan. Hanya tubuhnya adalah tubuh domba, ya, tubuh kambing, tubuh lembu dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada tubuh orang. Memang kita bisa lihat di dalam cerita tentang Abraham, itu Tuhan pernah menuntut Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi itu pun tidak jadi dilakukan. Dan bahkan Tuhan sendiri melarang orang Israel turut mempersembahkan anak-anak mereka sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, penyembah berhala. Nah, karena itu mempersembahkan tubuh di dalam ayat ini itu bukan sesuatu yang harfiah. Ya, ini adalah sebuah metafora yang menggambarkan penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita membandingkan teks tadi, Roma 12 ayat 1 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, bunyinya begini. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itulah sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu. Alkitab terjemahan baru dia bilang mempersembahkan tubuhmu. Tapi di sini mempersembahkan dirimu. Karena itulah maka mempersembahkan diri termasuk semua yang ada di dalam diri itu adalah bagian dari persembahan kepada Tuhan. Ya, karena itulah maka persembahan itu tidak hanya soal uang. Karena itu kalau orang tidak punya uang dia tidak boleh terlalu sedih, seolah-olah dia tidak bisa bikin apa-apa bagi Tuhan. Ya. Nah, mempersembahkan diri di sini itu menyangkut seluruh kemampuan kita, seluruh karunia kita, seluruh bakat kita, seluruh talenta kita, termasuk ya bermain musik, menyanyi, berkhotbah atau apa saja sepanjang kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Di dalam lagu Kidung Jemaat ada lagu bagi Yesus semuanya apa? Pun waktuku miliknya. Berarti waktu saya pun juga itu milik Tuhan. Bagi Yesus semuanya. Apa saja yang ada pada saya. Saudara, satu hari ada sebuah gereja mengadakan acara dana untuk mengumpulkan dana pembangunan gereja. Lalu pendeta berkhotbah supaya seluruh jemaat beri persembahan. Nah, maka masing-masing ada kotak persembahan.
Satu-satu maju, kasih masuk amplop persembahannya, balik. Satu lagi masuk, terus. Nah, tahu satu pemuda datang, dia tidak bawa amplop ke dalam situ, tapi dia berdiri. Jadi ini ada kotak persembahan di sini, ya. Orang masukkan ke sini, dia berdiri di sini. Sampai acara selesai. Orang bingung, ya. Ini kok tidak ini, lalu akhirnya ditanya, Pak, kenapa Bapak berdiri di situ? Dia bilang, karena saya tidak punya uang, jadi saya persembahkan diri. Karena saya tidak bisa masuk kotak, ya, maka saya berdiri di samping kotak. Ya, artinya dia bilang bahwa apa saja yang gereja ini butuhkan atau inginkan di dalam pekerjaan pembangunan ini, saya siap. Saya hanya punya tenaga, maka saya persembahkan diri saya. Dulu saya sempat melayani di sebuah gereja, itu kira-kira 3 jam dari sini, ya. Lalu saya berkhotbah supaya seluruh jemaat melayani. Lalu satu ibu datang berkata, Pak, saya tidak tahu mau melayani apa. Mau memimpin lagu juga tidak bisa. Jangankan memimpin, biar lagu saya yang dipimpin juga tidak bisa. Ya. Saya tepuk tangan juga fals. Ya, semua tidak bisa. Tapi saya kepengen melayani Tuhan. Kira-kira menurut Bapak apa yang saya harus lakukan bagi Tuhan? Saya pikir-pikir apa ya. Tiba-tiba saya tanya, ibu bisa senyum? Dia bisa. Coba senyum. Dia senyum. Wah, bagus sekali. Kita kan kebaktian jam 7 pagi. Jadi saya minta 6:30 ibu sudah ada di gereja. Berdiri di muka pintu, siapa saja datang, sambut, selamat, jabat tangannya, dan berikan senyuman ibu yang terbaik. Ya, ingat ya, ibu harus senyum. Tapi kalau tidak ada orang, jangan. Ya. Nah, akhirnya dia senang, saudara-saudara. Itu kebaktian jam 7, 5:30 sudah ada. Ya. Dan sambil gendong cucunya, dan dia begitu sukacita tiap kali orang datang, dan dia merasa begitu berarti bagi Tuhan. Ya, itulah persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dari Revo ini Tuhan kasih karunia yang luar biasa, ya. Maka tidak boleh puas, harus terus semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu kemarin yang dari Malaysia bilang mendengar saudara-saudara menyanyi sampai menangis. Dan minta dilatih lagunya, minta dikirimin lagunya supaya mau latihan, itu ya. Jadi kita apa saja yang kita bisa berikan untuk Tuhan, kita berikan. Itu adalah persembahan kepada Tuhan. Yang kedua adalah persembahan yang besar belum tentu baik, tapi yang kecil belum tentu jelek. Ya, perhatikan Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Banyak orang kaya memberikan persembahan yang besar, tapi bukan mereka yang dipuji Tuhan. Sebaliknya, janda ini dipuji walaupun dia hanya berikan 2 peser. Dalam Alkitab terjemahan lama dibilang 2 duit 2 keping. Markus 12 ayat 42 bilang 2 peser yaitu 1 duit. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan peser di sini itu adalah lepton. Dan lepton ini menunjuk pada mata uang terkecil yang berlaku saat itu. Kalau di Indonesia, mata uang terkecil sekarang yang masih laku? 50 rupiah masih laku? 100 juga masih. Nah, kira-kira yang lepton ini adalah yang masih berlaku pada waktu itu, tapi yang paling kecil. Kalau Malaysia? 1 sen. Nah, ya, pokoknya yang paling kecil. Itu yang dia punya, ya. Dan justru menariknya adalah persembahannya paling kecil dengan mata uang yang berlaku yang paling kecil, tapi itu yang dipuji Tuhan. Jadi rupanya Tuhan tidak menilai baiknya suatu persembahan dari besarnya atau dari jumlahnya. Lalu dari apa? Dari teks itu kita bisa lihat kelihatannya Tuhan melihat dari kasih dan pengorbanannya. Ya, pengorbanan. Orang kaya memberikan persembahan banyak, tapi bisa jadi tanpa kasih dan tanpa pengorbanan. Tapi si orang miskin ini,
Dia memberikan. Dan dengan pengorbanan. Sekarang kalau ada orang misalnya punya uang, dia kasih persembahan 100 juta dalam Indonesia. 100 juta, padahal dia punya uang 1 triliun. Apakah ada pengorbanan? 100 juta bukan, tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau satu orang hanya punya uang 1.000 rupiah, dan dia memberikan seluruhnya. Kita coba hitung persentase. Maka yang memberikan 1.000 rupiah itu dia memberikan 100% dari seluruh yang ada pada dia. Sedangkan orang kaya yang memberikan 100 juta itu belum tentu 1%. Maka dari sisi persentase kita bisa lihat bahwa yang memberikan kecil itu bisa dianggap justru persembahan yang besar. Nah, di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang sama-sama berarti miskin. Yang pertama namanya penikros. Itu miskin tapi tidak terlalu parah. Masih adalah, ya. Nah, ada cadangan cukup banyak. Tapi miskin yang kedua itu namanya toke atau tokos. Itu habis-habisan tidak punya apa-apa lagi. Mungkin orang Jawa bilang melarat. Nah, itu tokos. Nah, janda miskin ini tadi dalam kisah di Lukas 21 itu, coba kita lihat teks ini, dia melihat juga seorang janda miskin, ternyata yang digunakan adalah penikros. Penikros itu apa? Miskin tapi masih ada. Masih ada berapa? 2 peser. Begitu dia kasih 2 peser, langsung di ayat 3 katanya berubah. Sesungguhnya janda tokos ini, kenapa dari penikros berubah menjadi tokos? Tadi miskin masih ada 2 peser, tapi gara-gara kasih 2 peser itu, sekarang habis. Maka dia menjadi lebih miskin dari kemiskinan sebelumnya. Apakah saudara pernah beri persembahan sampai miskin? Belum pernah, saya juga belum. Ya, saya juga belum. Janda itu dari sisi jumlah dia memberikan persembahan yang sedikit jumlahnya, tapi dikatakan itu besar. Kenapa? Perhatikan ayat 21 ini. Dia memberi seluruh nafkahnya. Kata Yunaninya adalah bios. Dari kata bios itu muncul biologi, biologi. Ilmu hayat, ilmu hidup. Mata pelajaran ya. Nah, maka bios itu hidup. Dengan kata lain, ayat ini adalah dia memberi seluruh hidupnya. Bandingkan dengan versi King James, ya, all the living that she had. Ya, jadi seluruh hidup. Nah, kita mungkin memberikan persembahan uang banyak, tapi tidak memberi seluruh hidup. Tapi janda itu ternyata dia memberi seluruh hidup, karena setelah itu sudah tidak tahu hidupnya bagaimana. Makan apa? Minum apa? Itulah sebabnya dia dipuji oleh Tuhan. Maka persembahan itu tidak diukur dari banyaknya, tapi dari pengorbanannya yang menyertai. Kasih yang menyertai persembahan itu. Tuhan menilai dari itu. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan kita di dalam kita memberi persembahan. Perhatikan Markus 12:41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Yesus di situ duduk dan perhatikan. Rupanya Tuhan suka duduk dan memperhatikan bagaimana orang memberi kepada dia. Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi dia melihat orang kaya, dia melihat janda itu. Jadi baik orang kaya yang memberi dilihat, baik janda miskin ini memberi dilihat. Maka sebenarnya setiap kali kita memberi persembahan pada Tuhan, Tuhan melihat. Waktu saudara menyanyi, saudara sedang beri persembahan pada Tuhan, dan Tuhan melihat bagaimana saudara menyanyi. Ya, waktu saudara bermain musik, itu sebuah persembahan. Dan Tuhan melihat bagaimana saudara bermain musik. Ya, waktu saya memberitakan firman Tuhan, saya juga sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat bagaimana saya
berkhotbah atau menyampaikan firman. Atau apapun yang kita lakukan, termasuk di dalam kita memberi persembahan uang, ya, Tuhan juga memperhatikan bagaimana kita memberikan persembahan. Nah, memang di dalam Alkitab ada ayat-ayat seolah-olah Tuhan itu tidak menghargai persembahan. Misalnya 1 Samuel 15:22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kayak itu Tuhan bilang, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran, korban sembelihan? Secara logis jawabnya tidak. Mazmur 51, 18-19. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Oh, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak menyukai. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Lalu Markus 12. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat-ayat itu kalau dibaca sekilas, sepertinya Tuhan tidak terlalu suka dengan persembahan. Tapi sebenarnya tidak kalau kita meneliti konteksnya. Maka dari konteksnya kita bisa lihat bahwa memberi persembahan itu dibandingkan dengan hal-hal yang lebih penting daripada persembahan. Makanya dibilang, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan? Sama seperti mendengar suara Tuhan. Berarti Tuhan mau mendengar suara Tuhan itu lebih penting daripada memberi persembahan. Jadi kalau kamu beri persembahan tapi tidak mau dengar suara Tuhan, Tuhan tidak gubris persembahan. Ya. Mazmur 51 tadi itu ya, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk tidak kau pandang hina. Artinya kalau orang beri persembahan tapi hatinya itu tidak pada Tuhan, hatinya itu tidak berserah kepada Tuhan, maka persembahannya juga tidak ada manfaat. Pengkhotbah 4 ayat 17 tadi, jagalah langkahmu. Mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kalau kamu persembahkan korban tapi tidak mendengar suara Tuhan, Tuhan ngomong kamu tidak gubris. Markus 12. Jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih utama dari semua korban sembelihan. Mengapa Tuhan bilang kasih Tuhan itu lebih penting? Karena kalau kamu kasih persembahan banyak tapi hatimu tidak mengasihi Tuhan juga. Karena orang bisa memberi tanpa mengasihi. Pernah ditilang polisi. Tilang itu apa di Malaysia? Saman, kena saman. Ya, pernah kena zaman polisi. Saman. Polisi. Ya. Ya. Nah, lalu dia minta duit, minta uang. Dan kamu memberi dia uang. Apakah kamu memberi polisi itu uang karena kamu mencintainya? Ya. Tidak kan? Itu malah kita bisa dongkol, bisa marah. Ya. Saya pernah datang ke Surabaya, nyetir mobil. Oh tidak, dengan Ibu Pendeta Sonya, ya ada 2 teman lagi. Dan satu hari jalan di Surabaya, tiba-tiba saya salah melewati sedikit garis di jalan, maka ditilang polisi, bayar. Setelah itu jalan-jalan lagi, saya salah berhenti di jalur, harusnya saya di jalur kiri, tapi saya di tengah, tilang lagi, bayar lagi. Kali ketiga saya tidak pakai sabuk pengaman, ya seat belt, bayar lagi, tilang lagi, bayar lagi. Yang keempat, ya saya salah belok dan ditilang lagi. Waktu ditilang saya akhirnya marah, saya, Pak, 4 kali hari ini saya ditilang. Uang, ya. Saya jelas memberi uang kepada polisi itu dalam keadaan marah itu. Ya. Karena sebuah problem keluarga kami, adik saya sempat ditahan di Polda Papua. Dan hanya untuk menelpon adik saya saja, bukti transfer dulu. Kasih tunjuk bukti transfer baru boleh telepon.
Apakah saya transfer karena saya mencintai dia? Tidak. Maka dalam hidup ini kita banyak memberi, tapi kita bukan karena kita mengasihi. Nah, kalau kita kasih persembahan tapi Tuhan ngomong kita tidak dengar. Kalau kita kasih persembahan tapi hati kita keras pada Tuhan. Kalau kita kasih semua, kita bernyanyi, kita bermain musik, kita lakukan apa sih, tapi hati kita dingin-dingin pada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Masakan Tuhan berkenan pada persembahan itu? Makanya ayat-ayat itu berkata seperti itu. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan persembahan. Sebenarnya persembahan sesuatu yang penting. Tuhan perhatikan itu. Tapi masih ada hal lain yang lebih penting daripada persembahan. Yang mana kalau itu tidak dilakukan, maka persembahan kehilangan artinya. Kehilangan nilainya. Terlepas daripada itu, persembahan tetap adalah sesuatu yang penting. Tuhan menganggapnya itu hal yang penting. Karena itu Tuhan memperhatikan orang kaya beri persembahan. Dia perhatikan orang miskin persembahan. Di dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan memperhatikannya. Yang keempat, persembahan apapun tidak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman atau hidupnya jahat. Ya. Tadi dalam kaitan dengan poin sebelumnya, bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada persembahan. Itu tidak dilakukan, maka persembahan kehilangan nilainya. Tapi pada bagian ini yang lebih ditekankan adalah jikalau orang tidak beriman, atau orang hidupnya begitu jahat, maka persembahannya bukan hanya kehilangan arti, Tuhan tolak. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Orang fasik itu, kalau dia kasih persembahan, Tuhan bukan hanya tolak, tapi Tuhan keji, Tuhan jijik. Ya. Matius 5. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dalam hati saudaramu terhadap engkau. Bukan di dalam hatimu terhadap saudaramu. Berarti sebenarnya yang problem ini siapa? Orang lain atau kau? Yang bikin masalah nih. Kalau kamu teringat apa yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Yang membenci ini siapa? Yang membenci itu adalah saudara itu yang lain. Kita tidak benci. Hanya orang lain benci. Pada waktu saya mau kasih persembahan, saya ingat, dia benci saya. Berarti problemnya pada dia, bukan pada saya. Tuhan bilang, tinggalkan persembahan di depan mezbah, pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Makanya biarpun Flori melayani Tuhan, ya, biarpun Flori bernyanyi, tapi kalau Flori tidak mengampuni ayahnya, ya, maka percuma dia melayani Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Yang ada di hati saudara terhadap engkau saja Tuhan suruh pergi berdamai. Apalagi di hatimu terhadap saudaramu. Maka persembahan itu menjadi tidak berarti apabila orang menyimpan kepahitan dan kebencian terhadap orang lain. Yesaya 1. Yesaya ini Tuhan pakai untuk bernubuat kepada bangsa Yehuda sebelum mereka hancur dari Babel. Bahkan Tuhan pakai dia juga melayani setelah kehancuran. Nah, salah satu hal yang ditekankan Yesaya itu adalah dia menegur dosa para pemimpinnya dan juga rakyatnya. Masa hidup bejat persis seperti pemimpin-pemimpinnya. Jikalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan menghukum kalian dengan hancur ini kerajaan. Nebukadnezar akan menghancurkan Yerusalem dengan bait Allah sekalian. Itu inti dari kitab Yesaya. Nah, Yesaya mengecam dosa itu. Dia bilang begini, ayat 10 dari pasal 1. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Kita ingat Sodom ya. Jahat itu. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Itu jahat juga. Sodom dan Gomora itu jahat. Maka di sini pemimpinnya kayak Sodom, rakyatnya kayak Gomora. Ini berarti pemimpin sampai rakyat jahat semua. Nah, setelah mereka jahat, mereka datang bawa persembahan kepada Tuhan. Bagaimana respon Tuhan? Ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan.
Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemuan, darah lembu jantan, domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan. Baik. Ini penting ya. Teman-teman yang menyanyi, suara bagus. Tapi jangan sampai hidup seperti Sodom dan Gomora. Kalau begitu, waktu saudara menyanyi, semua orang tepuk tangan, Tuhan jijik. Ya. Semua yang melayani Tuhan. Atau kita lakukan apa saja, termasuk saya juga di dalam berkhotbah. Ini sebuah pelayanan. Tapi pada waktu misalnya saya hidup seperti pemimpin Sodom, maka apa yang saya lakukan bukan hanya ditolak, tapi Tuhan jijik. Kita tadi saya singgung di awal bahwa persembahan tertua itu adalah Kain dan Habel. Kain beri persembahan, Habel beri persembahan, sama-sama kasih persembahan. Satu ditolak, punya Kain, satu diterima. Kemarin ada orang bertanya, Pak, dari mana Kain dan Habel tahu bahwa persembahan satu diterima, satu ditolak? Saya bilang Alkitab tidak beritahu. Tapi guru sekolah minggu beritahu. Waktu asapnya Habel tuh naiknya lurus. Tapi asapnya, apinya Kain tuh belok-belok begini. Tapi kan Alkitab tidak cerita begitu. Ada penafsir mengatakan mereka bukan otomatis langsung tahu. Membutuhkan waktu cukup lama baru mereka tahu. Tahu dari mana? Setelah Habel beri persembahan, ternyata Tuhan berkati hidupnya. Begitu Tuhan berkati hidupnya, kesimpulannya Tuhan terima persembahannya. Tapi Habel setelah dia beri persembahan, ternyata hidupnya tidak diberkati. Kain, hidupnya tidak diberkati. Maka kesimpulannya, Tuhan tidak berkati. Tuhan tolak dia persembahannya. Nah, lalu munculnya banyak pendapat. Kenapa Tuhan tolak persembahan Kain, terima persembahan Habel? Ada yang bilang karena Kain hanya memberi sebagian dari hasil tanahnya. Tapi kalau begitu, dan masalah ada dua. Habel pun tidak diberi yang memberi seluruh. Dan kedua, apakah Tuhan menilai jumlah karena sebagian maka ditolak? Tidak. Pendapat kedua mengatakan karena persembahan Habel itu berdarah. Dia dari binatang-binatang ternak-ternak yang disembelihkan berdarah. Tuhan menginginkan persembahan berdarah. Sedangkan Kain bawa terong. Ya, itu kan tidak ada darah itu ya. Nah, Tuhan menginginkan. Tapi keberatannya adalah bahwa aturan persembahan berdarah itu baru zaman imamat. Zaman itu belum ada aturan persembahan berdarah. Kedua, kalau kita baca kitab imamat pun, persembahan tidak hanya binatang yang berdarah. Ada persembahan kemenyan, tepung, dan lain-lain. Jadi bukan itu soalnya. Nah, soalnya itu apa? Pertama, pasti Kain bukan orang beriman. Ya, pasti Kain bukan orang beriman. Dari mana tahu Kain tidak beriman? Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kain yang berasal dari si jahat, Kain yang berasal dari iblis. Kalau Kain orang percaya, dia pasti anak Allah. Tidak mungkin dibilang dia berasal dari si jahat. Ya, tidak. Lalu di bagian bawah dia bilang segala perbuatannya jahat. Segala perbuatannya jahat. Sedangkan perbuatan adiknya benar. Kalau begitu Habel orang benar, hidup benar. Sedangkan Kain ini orang tidak percaya, bukan orang beriman, hidup jahat. Coba kembali ke slide sebelumnya, saudara lihat ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kain dan korban persembahan. Berarti dirinya Kain plus persembahannya. Karena Tuhan sudah tidak mengindahkan diri Kain, maka persembahannya juga Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Ya tadi, hidupnya jahat. Coba perhatikan 1 Yohanes 3:12 tadi. Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Kenapa Kain bunuh Habel? Sebab segala perbuatannya jahat. Dari ayat ini, saudara pikir, Kain itu bunuh Habel, maka jadi jahat. Atau dia jahat,
Makanya dia bunuh Habel. Berarti tidak bunuh Habel juga sudah jahat. Bunuh Habel hanya bukti kejahatannya. Atau menambah kejahatannya. Tapi tanpa bunuh Habel pun Kain sudah jahat. Berarti Kain itu hidupnya hari-hari jahat. Nah, bayangkan dia sudah hidup hari-hari jahat, lalu datang bawa persembahan pada Tuhan. Dan seperti saya bilang, dia pasti tidak beriman. Karena dia berasal dari si jahat. Kalau orang tidak beriman, Tuhan tidak mungkin berkenan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Dirimu saja tidak berkenan, apalagi persembahanmu. Ya, maka di sini penting sekali untuk mempertimbangkan apakah kita sungguh-sungguh orang beriman atau tidak. Orang Kristen ya, tapi apakah sungguh-sungguh beriman atau tidak? Nah, itu yang harus kita renungkan. Atas dasar ini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Iman di sini kan iman pada Kristus. Atas dasar ayat ini maka kita berani berkata bahwa semua orang termasuk orang baik di dunia ini, kalau dia tidak beriman, tidak mungkin dia berkenan pada Tuhan. Mau agama apa saja, termasuk agama Kristen pun, mau baik bagaimanapun juga, tetap tidak bisa memperkenankan hati Tuhan kalau tidak beriman. Ya. Nah, kalau memang begitu Tuhan selalu melihat diri kita baru persembahan kita, maka nomor satu harus sungguh-sungguh beriman. Setelah sungguh-sungguh beriman, perhatikan hidup kita. Jangan hidup seperti manusia Sodom dan Gomora, lalu rajin melayani, rajin kasih persembahan, atau rajin kerja buat Tuhan, tapi hidup seperti Sodom dan Gomora. Tuhan tidak mungkin terima itu. Kira-kira ...26 atau 27 tahun yang lalu, waktu saya masih jadi mahasiswa bersama Pastor Jeff dengan Ibu Doli, kita biasanya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, hari Jumat habis makan siang itu masing-masing diutus untuk melayani di gereja-gereja. Ya, nah saya kebagian tugas di Surabaya sini. Nah, tapi di gereja itu ternyata gereja itu ada di tengah-tengah kompleks pelacuran. Apa itu kompleks pelacuran? Sama ya. Ada gereja di kompleks pelacuran. Dan kami sekolah di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara selama 5 tahun itu harus ada namanya jiwa pelayanan. 1 semester harus memenangkan 1 orang yang non-Kristen itu menjadi percaya Yesus. Jadi kalau 5 tahun kuliah artinya 1 semester ini maka butuh 10 orang. Minimal 10 orang baru bisa wisuda. Ya, itu minimal. Karena satu semester dapat 1 itu. Dan tidak bisa dikarang-karang atau tipu-tipu, tidak. Misalnya di sini ada Ibu Agustin di sini sebagai gembala, ya. Nah, lalu datang, kamu tugas jadi mahasiswa di sini. Kamu penginjilan dulu, dapat orang baru, dibaptis di sini, katekisasi baptis, lapor ke Ibu Agustin, baru majelis di sini bikin surat keterangan ke sekolah menerangkan bahwa saudara A benar-benar telah memenangkan seorang dari Muslim bernama Abdullah dan sekarang dia telah dibaptis dan ikut bertumbuh di sini. Tanda tangan cap gereja. Baru dikirim ke sekolah untuk dihitung. Semua begitu. Nah, saya dapat tugas di gereja yang ada kompleks pelacuran, lalu pendetanya panggil saya, Ezra, kamu mau dapat jiwa dari manapun saya tidak hitung. Saya hanya mau hitung jiwa dari pelacur. Wih, ini susah nih ya. Ini kita mau menginjili lama-lama diinjili nih. Ya. Itu repot dan ada banyak cerita di seputar itu ya. Ada banyak kasus di seputar itu ya. Kami pernah ditangkap dan dicekik oleh penjaga rumah bordil itu ya. Karena mau penginjilan masuk untuk ngobrol-ngobrol di ruang tamunya ya. Tapi gara-gara ngobrol terlalu lama, ya, mereka bilang, ayo masuk. Kita nggak masuk-masuk ya, akhirnya dianggap membuang waktu. Ya, membuang waktu itu mau dihajar itu ya. Nah, tapi singkat saja, kalau mau cerita panjang nanti di jalan. Singkat cerita, bertobatlah seorang pelacur. Terima Yesus. Dan dia mulai pergi ke gereja, ikut kebaktian.
Tapi dia belum bisa berhenti melacur. Karena melacur bukan urusan nafsu. Dia melacur karena mencari nafkah. Karena anaknya sama ibunya di kampung hidup bergantung uang dari dia. Jadi dia bilang, Pak, mohon maaf, saya ikut ke gereja, tapi saya belum bisa berhenti kerja. Dia tetap tinggal di rumah pelacuran. Dan dia sudah resmi jadi jemaat. Karena sudah resmi jadi jemaat, maka kita harus ada kunjungan jemaat. Ya kan? Nah, maka kami pergilah berkunjung di rumahnya dia, di ruang tamu, ya. Di ruang tamu, lalu ini mulai dia bikin minum dan kita mulai buka Alkitab dan belajar Alkitab. Sementara jelas, tiba-tiba datanglah laki-laki mau pakai dia. Dan ini, begitu ada laki-laki mau pakai dia bilang, Pak, mohon maaf, saya kerja dulu ya. Pada waktu dia, Pak, saya kerja dulu ya, kita lagi buka Alkitab. Iya, silakan. Silakan. Nah ini jadi susah ini ya. Satu hari pendeta senior berkhotbah, kita harus memberi persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan adalah 10% dari hasil kerja kita dipersembahkan pada Tuhan. Dan ibu ini datang, Pak, ini persembahan persepuluhan saya, hasil 1 bulan. Kita pusing, bingung, terima apa tolak. Yang lain bilang, kalau kita tolak dan dia tersinggung, dia tidak akan datang lagi. Tapi yang lain bilang, tapi bagaimana kita harus menerima uang haram? Yang lain bilang, ya tapi kan dari jemaat juga kita juga tidak tahu jemaat itu apakah halal semua. Jangan-jangan haram juga. Tapi yang lain bilang, iya tapi yang lain itu kan masih mungkin haram. Ini pasti haram. Ya. Akhirnya gembalanya memutuskan terima saja. Terima saja, tapi jangan taruh di persembahan kita. Kirim ke panti asuhan, kan panti asuhan tidak tahu. Jadi kirimlah uang haram itu ke panti asuhan. Saya juga belum tahu bagaimana bersikap hari itu. Masih sangat junior mahasiswa. Belakangan saya temukan ayat ini. Janganlah kau bawa upah sundal dan uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Berarti semua uang haram, bukan hanya dari upah semburit atau pelacuran, tapi semua uang yang diterima dari cara yang tidak halal. Korupsi kah, tipu-tipu kah, ya, atau apapun juga, ya. Hasil jualan yang tidak jujur kah, atau apapun. Kalau saudara persembahkan kepada Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Nah, kalau begitu maka rupanya Tuhan tidak sembarang dan tidak gampang sekali menerima persembahan kita. Kalau yang satu bisa ditolak, Kain, yang satu bisa diterima, tetap ada kemungkinan setiap zaman bahwa kita semua datang berbakti bersama-sama dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi bisa sebagian Tuhan terima, sebagian Tuhan tolak. Nah, itu pelajaran dan prinsip-prinsip tentang persembahan dari firman Tuhan. Dan kiranya marilah dengan prinsip-prinsip ini kita belajar untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik dari hidup kita. Bukan hanya soal duit, tapi seluruh hidup kita, waktu, tenaga, ya, talenta, karunia, kemampuan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Berikan maksimal. Tapi lebih daripada itu, ada hal-hal yang lebih penting daripada persembahan. Harus dijaga. Kalau tidak, persembahan kehilangan artinya. Dan perhatikanlah hidup kita. Karena hidup kita adalah persembahan juga bagi Tuhan. Perhatikanlah hidup kita, supaya hidup kita tidak membuat Tuhan keji atau jijik dengan seluruh apa yang kita lakukan untuk Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.